Selamat pagi, perkenalkan nama saya Natasha Aulia, NPM 20010101999, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di video ini, saya akan menjelaskan materi IPA kelas 4 SD, yaitu alat indera manusia. Alat indera manusia. Alat indera pada manusia disebut juga dengan panca indera, karena alat indera manusia terdiri dari 5, yakni indera penglihatan atau mata, indera pendengar atau telinga, indera pembau atau hidung, indera pengecap atau lidah, dan indera peraba atau kulit. Di sini saya sudah menggambar beberapa alat indera manusia dan saya akan menjelaskannya satu persatu. Yang pertama ada indera penglihatan. Indera penglihatan pada manusia adalah mata. Mata manusia berbentuk bulat sehingga disebut dengan bola mata. Bagian-bagian pada mata ada bagian berwarna putih yang disebut dengan seklara yang berfungsi untuk melindungi bola mata, dan bagian yang berwarna disebut dengan iris, dan di bagian tengah ada lingkaran berwarna hitam yang disebut dengan pupil yang berfungsi sebagai gerbang masuknya cahaya, dan di bagian iris dan pupil ada kornea. Kornea mata ini berfungsi untuk memfokuskan dan mengatur cahaya yang masuk. Dan sebenarnya masih ada bagian-bagian lain yang tidak bisa terlihat dari luar, seperti lensa mata, retina, dan saraf mata, dan otot mata juga. Semua bagian mata harus terjaga kesehatannya. Kita harus merawatnya agar dapat berfungsi dengan baik, karena jika tidak dijaga atau dirawat, kita dapat mengalami gangguan mata, antara lain rabun senja, rabun dekat, rabun jauh, mata tua, katarak, dan juling. Nah, selanjutnya kita masuk ke indera pendengaran, yaitu telinga. Alat indera pendengaran pada manusia adalah telinga. Telinga diciptakan sepasang, kanan dan kiri. Telinga ini memiliki 3 bagian. Bagian yang pertama ada bagian luar yang terdiri dari daun telinga dan lubang telinga. Daun telinga berfungsi membantu memusatkan suara yang masuk ke lubang telinga, dan lubang telinga menyalurkan suara ke selaput gendang telinga. Telinga bagian tengah terdiri atas selaput gendang telinga dan tulang-tulang pendengaran. Selaput gendang berfungsi menangkap suara dari lubang telinga, sedangkan tulang-tulang pendengaran berfungsi untuk meneruskan getaran suara. Dan bagian ketiga yaitu telinga bagian dalam, terdiri atas rumah siput dan alat keseimbangan. Rumah siput berfungsi sebagai penerima getaran suara dari tulang pendengaran. Getaran suara yang diterima akan dikirimkan oleh sel saraf ke otak. Gangguan pada telinga dapat disebabkan oleh kotoran yang menyumbat di bagian saluran telinga. Selain itu, tuli juga bisa disebabkan karena adanya kerusakan pada bagian dalam telinga. Oleh karena itu, kita harus tetap menjaga kebersihan pada telinga kita agar tidak terjadi gangguan pada telinga. Selanjutnya adalah indera penciuman. Indera penciuman pada manusia adalah hidung. Hidung dibagi menjadi 2 bagian yang sama oleh dinding penyekat. Di bagian bawah dibagi oleh penyekat dari tulang rawan. Rongga hidung ditumbuhi oleh rambut-rambut yang berfungsi untuk menyaring udara yang masuk ke hidung. Hidung juga menghasilkan lendir lengket yang berfungsi mengeluarkan kotoran. Agar hidung tetap berfungsi dengan baik, kita harus tetap menjaganya dengan cara menutup hidung ketika melewati atau berada di suatu tempat dengan penuh debu atau bau-bau yang tidak sedap, karena itu dapat mengganggu atau membuat hidung menjadi lebih kotor. Ada indera pengecap. Indera pengecap pada manusia adalah lidah. Jika diperhatikan di depan cermin, bagian lidah kita itu sedikit lebih kasar teksturnya. Nah, di bagian kasar itu terdapat saraf-saraf untuk mengecap rasa. Lidah bisa merasakan 4 macam rasa, yaitu asam, manis, pahit, dan asin.
Pada bagian kanan dan kiri lidah peka akan rasa asam. Bagian ujung lidah peka akan rasa asin dan manis, lalu bagian pangkal lidah peka akan rasa pahit. Sementara bagian tengah tidak terlalu bisa merasakan banyak macam rasa. Jika lidah mengalami gangguan, kita tidak dapat merasakan. Jika lidah kita mengalami gangguan, kita tidak dapat merasakan lezatnya suatu makanan. Oleh karena itu, kita harus tetap menjaga kesehatan lidah dengan cara tidak meminum atau memakan suatu makanan atau minuman yang terlalu panas atau terlalu dingin, karena itu dapat merusak saraf-saraf yang ada pada lidah. Yang terakhir, ada indera peraba. Indera peraba pada manusia adalah kulit. Melalui indera peraba, kita dapat merasakan rasa sakit, panas, atau dingin apabila ada sesuatu yang menyentuh ke kulit kita. Hal itu dikarenakan permukaan kulit terdiri atas berbagai penerima rangsangan yang akan menanggapi rasa sakit, tekanan, panas, dan dingin. Agar kulit kita dapat berfungsi dengan baik, kita harus selalu menjaga dan merawatnya dengan baik. Misalnya mandi secara teratur dan mandi bersih, gunakan sarung tangan apabila memegang benda-benda yang dapat melukai kulit. Sekian materi yang saya bawakan tentang alat indera manusia. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih, selamat pagi.